يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا مشارق الأرض ومغاربها. وثم إلى وشيخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف وسلم وشافي هذا بيثول الله ويودي حسب رزقه بسم الله قبل شكر لي وثم إلى روحي سيف النصير وثم إلى روحي الحبيب علي عبد الرحمن السقاف وثم إلى روحي يا ما شريف الدين عبد الغني وثم إلى لك يا مضيفة الله وثم إلى روحي رسول الله حسن الغزالي من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاته في الدين والدين الآخرة وإلى ثم إلى روحي مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي إن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاته وسراره وأنواره وعلومه ونفاته بالدين والدين الآخرة وعلى نيتي أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga kita dapat hadir duduk di majelis yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini dinilai ibadah di sisi Allah dan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian
dalam keadaan juga Allah turunkan rahmat-Nya kepada kita, dan keluar kita dari majlis ini dalam keadaan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu babus sabri, bab sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala: wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Babus sabri. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wa qala ta'ala: wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa qala ta'ala: innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala ta'ala: wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Wa qala ta'ala: ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala ta'ala: wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Wal ayatu fil amri bis-sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita melewati bab yang sebelumnya, yaitu tentang taubah, maka bab yang berikutnya adalah bab tentang sabar. Ada sesuatu yang menarik di sini dari segi penyusunan bab demi bab oleh Al-Imam An-Nawawi. Dimulai dengan niat, setelah itu diteruskan dengan taubat, setelah taubat ada sabar. Seolah-olah di situ Imam Nawawi ingin mengajarkan kepada kita, setiap yang namanya kita kembali kepada Allah setelah melakukan dosa dan maksiat, di situ kita mesti memiliki sifat sabar. Banyak orang yang mereka berhijrah ya dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baik. Tapi ketika mereka berhijrah itu tidak begitu mudah dilewati. Makanya ketika orang berhijrah artinya dia bertaubat kepada Allah, di situ mesti ada sifat sabar. Contoh ya, ada orang yang bekerja di dulunya bekerja di bank konvensional, contoh. Kemudian mereka merasa tidak nyaman bekerja di situ. Kenapa? Karena pada perusahaannya menerapkan sistem riba, sehingga ada orang yang memutuskan untuk berhijrah, nggak bekerja di situ lagi, dia merintis usaha yang lebih halal di sisi syariat. Tapi ketika berhijrah, keadaannya kadang-kadang jadi kurang bagus ya. Dulunya enak, setelah berhijrah agak susah. Nah, disitulah letaknya kita mesti bersabar. Ketika orang sudah bertaubat, akan ada ujian-ujian hidup yang Allah tentukan bagi dirinya, yang mana kalau dia bersabar dia akan berada pada jalan yang betul di sisi syariat agama ya. Makanya disebutkan pada bab yang ketiga ini adalah bab tentang sabar ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa ayat Quran. Sebetulnya banyak ayat yang membicarakan tentang sabar, tapi disebutkan hanya beberapa saja. Yang pertama daripada surah Al-Maidah, surah Ali Imran,
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Pada ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman untuk bersabar. Ada dua perkataan, isbiru wasabiru. Bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian. Para ulama tafsir menjelaskan yang pertama, isbiru, bersabarlah itu adalah bersabar daripada perkara-perkara, yaitu yang pertama adalah alat ta'ati. Yang pertama, bersabar atas ketaatan. Kemudian wal masaibi, yang kedua bersabar atas musibah. Yang ketiga wa anil ma'asi, dan bersabar atas meninggalkan maksiat. Ya, jadi sabar itu kita mesti hadirkan pada tiga keadaan ini. Sekarang kita ingin bicara dulu tentang definisi sabar itu apa. Sabar itu adalah habsun nafsi ala ma yaqtadihil aqlu wasyar'u. Definisi sabar adalah menahan nafsu, menahan keinginan diri kita terhadap perkara-perkara yang dikehendaki, yang dituntut oleh akal dan juga oleh syariat. Itu definisi dari sabar. Menahan diri, menahan nafsu dari perkara-perkara yang dikehendaki atau yang dituntut oleh akal dan juga oleh syariat. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita perlu paham dulu tentang konsep sabar ini ya. Kita belum masuk kepada ayat, supaya jamaah betul-betul paham apa itu sabar. Kita ini sebagai manusia diciptakan oleh Allah, bukan hanya kita diberikan akal, tapi kita juga diberikan nafsu. Ya, inilah yang membedakan kita dengan malaikat. Malaikat diberikan akal tetapi tidak diberikan nafsu. Manusia diberikan nafsu oleh Allah karena manusia punya tanggung jawab untuk memakmurkan dunia. Maka perlu ada nafsu, begitu. Kalau tidak ada nafsu, maka dunia ini tidak akan makmur. Nah, kemudian nafsu ini punya karakter. Karakter asli nafsu itu apa? Innan nafsa la ammaratum bisu'. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada perkara-perkara yang buruk, gitu. Ya, itu sifat asli atau karakter asli dari nafsu. Nah, untuk menjaga ini agar tidak liar, maka Allah lengkapkan manusia dengan satu potensi lagi. Potensi apa? Potensi yang namanya akal. Kenapa akal disebut akal? Akal itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Dari perkataan aqala yaqilu. Apa artinya? Mengikat. Apa yang diikat?
Pemikiran? Bukan. Yang diikat oleh akal itu adalah nafsu, begitu. Jadi nafsu ini punya sifat liar dia nih. Maka Allah lengkapkan kita dengan akal supaya bisa mengikat nafsu supaya tidak liar, begitu. Manusia sebetulnya seandainya akalnya itu murni, tidak terpengaruh dengan unsur-unsur dari yang luar, akal itu bisa mendidik nafsu. Karena akal juga karunia daripada Allah. Jadi dia akan membawa nafsu ini sesuai dengan kehendak penciptanya. Ya. Orang nggak perlu jadi orang Islam kalau ingin tahu perbuatan baik dan buruk, betul atau tidak? Betul ya? Perlu nggak kita jadi orang Islam untuk tahu baik dan buruk? Enggak. Contohnya apa? Di Jepang itu, dia kan agamanya apa? Orang-orang Jepang Shinto. Orang-orang Jepang agamanya Shinto, menyembah matahari. Tapi orang Jepang itu tahu apa yang baik, apa yang tidak baik. Ya, pada kebanyakan perkara. Ketika mereka itu melakukan satu kesalahan, maka orang Jepang merasa sangat malu, ya. Apalagi kalau sampai melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan berkaitan dengan akhlak, ya, adab, attitude, ya, itu sangat memalukan bagi mereka. Maka karena mereka ini tidak punya Tuhan, tidak punya agama, cara penyelesaiannya itu dengan cara harakiri, bunuh diri, ya, begitu. Tapi mereka tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, betul kan? Tanpa ada agama manusia bisa tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dari mana taunya? Akal, ya. Akal itu bisa bisa memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Baik, saya berikan contoh lagi. Waktu awal tahun 2000-an ada penyanyi dangdut, namanya nggak usah disebut. Ini penyanyi terkenal dengan goyangnya. Udah tahu ya. Nah, goyangan dia itu menurut bapak-bapak baik atau tidak baik? Nggak baik ya? Nggak bagus ya? Ya kalau yang jawab orang yang ngaji sih biasa, ya. Tapi kalau yang jawab memang yang tukang joget, itu baru luar biasa. Jadi satu ketika waktu itu ditanya ini penyanyi, "Mbak, ini bulan Ramadan joget nggak? Masih nerima panggilan nyanyi atau tidak?" Apa kata dia? "Saya nggak nerima job bulan Ramadan." Apa katanya? "Karena saya menghormati bulan Ramadan." Dia mengatakan itu, saya menghormati bulan Ramadan, karena sebetulnya dia tahu perbuatan dia itu bisa mengotori kesucian bulan Ramadan. Sebetulnya dia tahu nggak perbuatan itu tidak baik? Tahu. Dia tahu. Cuma setelah bulan Ramadan selesai,
akalnya itu dikalahkan sama apanya? Nah, jadi ketika manusia akalnya itu tidak bisa mengalahkan nafsu begitu kuat, maka Allah perlu datangkan satu lagi yang bisa memperkuat akalnya. Apa itu? Yaitu dengan syariat, dengan Al-Quran, dengan hadisnya, tuntunan agama diperkuat. Untuk apa? Memperkuatkan akal. Untuk apa? Untuk menghadapi nafsu ini, ya. Makanya dalam agama kita diajarkan konsep tentang sabar. Kita disuruh sabar, diberikan ganjaran yang besar tentang sabar. Apa yang kita peroleh ketika kita sabar, itu kan dijelaskan sama siapa? Sama syariat. Supaya kita apa? Supaya kita lebih punya kekuatan untuk mengatur nafsu kita. Akal itu nggak bisa. Mungkin kita tidak terlalu kuat kalau mengandalkan hanya kepada akal. Maka perlu bantuan daripada syariat. Makanya kita belajar tentang sabar ini supaya kita bisa betul-betul mendidik apa? Mendidik nafsu kita, ya. Nah, makanya tadi konsep nafsu adalah, definisi nafsu adalah habsun nafsi ala ma yaqtadihil aqlu wasyar'u, yaitu mengekang nafsu dari perkara-perkara yang dituntut oleh akal dan oleh syariat. Nah, itu ya, itu maksud daripada sabar. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, tadi saya sebutkan di awal bahwa Allah menyuruh kita untuk sabar. Ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang-orang yang beriman, kita semua. Bersabarlah kalian. Bersabar dari apa? Tadi 3. Bersabar ketika melaksanakan ketaatan, ketika menghadapi musibah, dan ketika meninggalkan maksiat. Itu perlu sabar. Kenapa? Karena nafsu tidak menyukai itu semua. Yang pertama, kita disuruh sabar ketika menjalankan ketaatan. Yang namanya perbuatan ketaatan itu susah atau gampang? Susah. Buktinya apa? Buktinya ada saja orang yang tidak taat. Kita sebagai orang Islam disuruh sholat 5 waktu. Itu berat atau mudah? Berat. Kalau kita tanya nafsu kita, nafsu kepengennya nggak sholat atau kepengen sholat? Nafsu kepengen tidak sholat. Tetapi kita perlu tahan itu. Jangan turuti nafsu kita. Nah, itu namanya sabar ketika menjalankan ketaatan. Kita paksa nafsu ini, ayo sembahyang. Kita paksain juga untuk melaksanakan sholat. Kita paksa wudhu, kita paksa untuk sholat. Ketika orang sudah mendidik nafsunya ini, nafsu itu punya karakter bisa berubah-berubah. Dari yang awalnya ammarah bisu, menyuruh kepada yang buruk, kalau dipaksakan terus, dilatih terus, ini nafsu akan berubah menjadi lebih baik. Namanya nafsu lawamah. Ya, nafsu lawamah. Orang kalau udah biasa sholat itu nggak perlu susah-susah, ya kan? Ini bapak-bapak semuanya kan sudah biasa sholat. Kalau dengar azan saja langsung otomatis kita sholat. Kenapa? Karena nafsu kita sudah kita biasakan. Tapi kalau orang yang nggak biasa sholat, dia perlu melewati tahapan yang pertama tadi itu, melawan atau sabar menghadapi keinginan nafsu supaya tidak taat, gitu ya. Nah, termasuk ngaji begini kan? Ngaji termasuk ketaatan atau tidak ini? Termasuk bagian daripada ketaatan. Tapi tidak semuanya orang mau datang ngaji, ya, karena mau datang ngaji itu perlu
melawan keinginan nafsu. Nafsu kepengennya ngapain? Nafsu kepengennya di rumah aja, tidur-tiduran, nonton TV, begitu kan? Tapi bapak-bapak semuanya bisa melawan nafsu itu sehingga bisa datang ke sini. Nah, itu yang namanya sabar ketika menjalankan ketaatan. Tapi kalau terus-terusan begini, nanti ada perasaan kalau enggak ngaji kok ada yang kurang. Nah, begitu. Kalau sudah begitu berarti nafsu kita sudah berubah. Jadi apa? Nafsu lawamah gitu ya. Nafsu lawamah. Tapi lawamah ini masih belum menjadi yang paling bagus. Ya, lawamah ini boleh dibilang on off gitu ya. Kadang rajin, kadang males. Gitu ya. Orang kan kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang rajin, kadang-kadang males, kadang-kadang rajin ke masjid, kadang-kadang enggak. Tuh, kadang-kadang begitu kita. Kalau begitu masih grafiknya masih naik turun, itu kita masih dalam tahap lawamah. Nah, ini kalau mau diperbaiki lagi kualitasnya, dipaksakan terus ketika ada keinginan untuk tidak datang, tidak sholat jamaah contohnya, dilawan terus, nanti dia akan jadi baik lagi. Nafsu mutmainnah, nah, begitu. Ya, nah itu yang pertama, sabar ketika menjalani ketaatan, itu perlu sabar. Kalau tidak, gagal kita. Yang kedua, sabar ketika mendapatkan musibah. Musibah ini adalah sesuatu yang menimpa kita, apapun bentuknya, entah itu penyakit, entah itu kehilangan sesuatu, entah itu kecelakaan dan sebagainya. Itu merupakan bagian daripada masaib atau musibah. Setiap orang pasti akan melewati tahapan ini. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak diuji dengan musibah. Ya, nanti kita akan masuk ayat yang berikutnya. Apa yang diperoleh oleh orang yang ketika diberikan musibah dia sabar. Yang ketiga, sabar ketika meninggalkan maksiat. Ya. Maksiat ini adalah segala sesuatu yang menyalahi aturan Allah, itu namanya maksiat. Kita dilarang untuk berjudi, ya, taro-taroan gitu. Nah, itu kan maksiat. Tapi yang namanya nafsu demen sama yang itu. Zina, ya, lihat aurat orang lain, itu kan sesuatu yang dilarang, ya. Tapi nafsu kita demen atau tidak? Demen. Aurat orang lain tuh demen kita melihatnya. Makanya ketika meninggalkan maksiat itu perlu ada sabar. Ya, kita tahan nafsu kita supaya jangan terikut-ikut kepada keinginan nafsu, maka itulah yang disebut sabar ketika meninggalkan maksiat, ya. Nah, ini semuanya merupakan bagian yang harus kita tempuh. Ganjarannya besar, nanti kita akan bahas. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Ayat yang berikutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kalian. Jadi itu perkataannya walanabluwannakum adalah mutta'kid, ya, pasti. Nah, itu satu huruf yang menunjukkan kepastian. Pasti kami akan menguji kalian, memberikan cobaan kepada kalian. Lanabluwannakum itu dari perkataan bala, ya. Bala itu adalah ujian. Apa yang diujikan Allah kepada kita? Bisyai'in, dengan sedikit. Lihat, Allah sifatkan apa yang Allah uji kepada hambanya semuanya
itu bagi Allah masih dianggap sedikit, ya. Dari apa? Minal khauf, dari ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa, wat thamarat, buah-buahan. Itu ya, ujian-ujian itu. Nah, ini bentuknya apa? Kalau sekarang kita lihat zaman sekarang ini, Allah uji dengan rasa takut. Takut apa? Ada orang yang ketika melewati ujian hidup, contohnya, misalkan pada waktu kemarin itu, waktu zaman 2019, 2020, 2021, ya, zaman apa itu? Zaman Covid. Semuanya takut nggak? Semuanya takut. Ada yang enggak? Hampir semua takut lah, ya. Semua takut. Mau kemana-mana takut, ya. Pakai masker, udah pakai masker, pakai sanitizer lagi. Ada sampai tahap dari mana-mana, dari luar rumah ke pasar mana-mana. Itu belanjaan nggak dimasukin dulu, belanjaannya dijemur, tahu? Iya nggak? Belanjaannya dijemur, supaya kenapa? Supaya virusnya mati. Ya. Ada lagi yang ketika masuk ke rumah, bajunya semua dibuka, dibuka, ya, disemprotin sama bininya. Kenapa begitu? Takut, ya kan? Takut apa? Takut kena virus, takut sakit. Nah, itu kan merupakan ujian. Manusia kadang-kala melewati itu semua. Itu ujian, ya. Kemudian wal ju', lapar, ya. Wa naqsim minal amwal, berkurang harta. Nah, ini kerasa nih. Waktu kemarin Covid itu kan, ada yang usahanya hampir-hampir gulung tikar, bahkan ada yang gulung tikar, sampai tikar-tikarnya hilang. Ada yang gitu. Ya, dipecat, nyari kerjaan susah, ya kan? Ada yang begitu kan? Nganggur, ya, itu kan ujian hidup, ya. Usaha susah, nyari makan susah. Waduh, susah deh waktu itu. Kemudian wal anfusi, kehilangan jiwa. Ada orang-orang yang kita cintai meninggal, ya. Banyak enggak tuh yang meninggal? Banyak yang meninggal waktu itu. Guru-guru kita banyak yang meninggal, ya. Itu kan merupakan ujian. Wal anfusi wath thamarat, dan juga buah-buahan. Buah-buahan ini merupakan gambaran daripada apa yang dapat kita peroleh. Kadang-kadang kita sedikit berkurang. Nah, semua itu kita rasakan tidak enak, ya. Semua yang kita rasakan itu semuanya enggak enak. Kemudian di akhir ayat itu Allah menutup dengan perkataan wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar, ya. Nah, yang tadi disebut oleh Allah itu bentuk-bentuk musibah. Semua itu kita hanya perlu lewati dengan kesabaran. Tidak ada yang lain. Kesabaran gimana maksudnya? Kita jangan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Nah, ketika dalam keadaan diuji itu, dalam keadaan susah diberikan musibah itu, kita perlu sabar dengan artian kita jangan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Ya, contoh, ketika duit kita nggak ada, nggak punya kerjaan, nggak punya, anak kita minta makan, bini kita minta duit belanja, kita nggak punya kerjaan. Ada orang yang nggak sabar ketika itu. Apa yang dilakukan? Iya, dia nyolong, ya gak? Dia nyopet, dia ngambil kotak amal masjid. Ada nggak yang begitu? Ya,
Banyak itu waktu zaman Covid kemarin, kotak masjid pada diambil-ambilin. Itu namanya tidak bersabar ketika diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan orang tua aja meninggal, dia nggak sabar, akhirnya apa? Ditinggal sama anaknya meninggal, dia nggak sabar, akhirnya apa? Dia bunuh diri. Nah, itu namanya nggak sabar ketika diberikan musibah. Padahal Allah menggambarkan dalam akhir ayat itu, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Kabar gembiranya apa? Oh, begitu banyak jamaah yang dirahmati Allah. Di antaranya adalah yang Nabi sebutkan dalam satu hadis. Ya, ini kita nggak ngomong pahala dulu ya. Ini yang lain dulu. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala adhan hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim dari kepenatan. Kita waktu zaman susah itu, kita penat kan cari duit. Yang tadinya sehari bisa dapat 200.000 narik, tapi waktu itu kan susah. Mesti bersusah payah kita nyari duit tambahan, ya kan? Capek, penat. Kepenatan kita ketika kita diuji oleh Allah itu ada ganjarannya. Min nasobin wala wasobin, dari penyakit, wala hammin, dari gundah gulana, wala adzan, gangguan, hatta syaukati yushakuha, sehingga kalau gangguan itu dalam bentuk duri yang menancap ke tubuh kita, itu kan juga ada rasa sakitnya. Sakitnya seperti apa sih kalau ketusuk sama duri? Kan cuma segitu doang, tapi sakit nggak? Hatta syaukati yushakuha, hatta duri yang menusuk ke badan kita, apa yang Allah berikan? Illa kaffarallahu biha min khotoyahu, Allah akan berikan ampunan terhadap dosa-dosanya. Tuh, coba. Ketika kita diuji, Allah kepengen kita punya dosa itu gugur gitu. Jadi jangan anggap semua yang menimpa kita itu semuanya buruk, tidak. Di sebalik ujian ada kebaikan yang banyak kalau kita lewati dengan sabar, ya. Ada orang-orang yang mereka itu tidak bisa menempati posisi yang sudah Allah persiapkan untuk mereka dengan amal-amal ibadahnya, karena amalnya nggak banyak, tapi Allah sudah tentukan dia menempati posisi yang istimewa itu. Lalu bagaimana Allah menghendaki keadaan itu bisa diraih oleh dia? Allah kadang-kadang menguji, ibtalahullahu, Allah akan uji dia fi jasadih, kadangkala dengan penyakit yang menimpa badannya. Oh, ketika dia sakit, dia sabar. Sabarnya itu ketika menghadapi ujian penyakit itu bisa membuat dia naik darajatnya, yang nggak bisa dikejar dengan amal. Sholatnya pas-pasan, ngajinya juga jarang-jarang, sodakohnya juga kalau lagi ada duit, itu juga kalau lagi ingat. Amalnya nggak banyak, tapi Allah sudah kehendaki dia punya maqam yang mulia, maka Allah uji dia dengan penyakit. Kadang-kadang begitu, supaya dia dapat menempati posisi itu. Au fi malihi, atau ujiannya berupa harta. Miskin, dari dulu miskin gak berubah-ubah. Jangan kecil hati, ya. Kadangkala kemiskinan itu merupakan cara Allah untuk meninggikan darajat kita. Au fi waladih, atau bisa juga dengan bentuk ujiannya kepada anak-anak kita, ya. Bapaknya rajin ngaji, anaknya tukang mabok, ada nggak yang begitu? Kenceng banget jawabnya. Bapaknya tukang ngaji, anaknya tukang ngambilin motor orang, ada yang begitu? Apakah salah bapaknya?
Enggak, belum tentu. Boleh jadi itu bentuk ujian Allah kepada orang tuanya. Ya kan? Kalau kita langsung salahkan bapaknya gimana sih? Anaknya enggak diajarin apa? Kita pasti yakin semua orang tua kepengen anaknya jadi baik, betul enggak? Tapi kan ada orang yang kalau dibilangin galakan anaknya. Ya. Ada yang begitu, banyak. Sehingga bapaknya udah kehabisan pikiran dah. Mau diapain ya anak nggak bisa udah. Nah, itulah bagian daripada ujian terhadap kita. Bisa dengan penyakit, bisa dengan harta, bisa dengan anak-anak kita. Ya. Kalau dianggap wah bapaknya gagal. Nabi Nuh itu punya anak nggak beriman kepada Allah, nggak mau ikut bapaknya. Apakah berarti Nabi Nuh gagal? Enggak. Nabi Nuh tidak gagal, tapi memang itu merupakan ujian hidup kita. Maka kita jangan mudah menjudge orang, ya. Wah, ini bapaknya, ibunya itu gimana sih anaknya? Nggak diajarin, jangan begitu. Ya, itu ujian hidup masing-masing. Semuanya kita harus lewati dengan kesabaran. Ya, karena dengan sabarlah kita akan dapat ganjaran yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan sambung insyaallah minggu hadapan. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa ardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa 'aliha baniha iftah alaina wa 'ala auladina wa talamizina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.